Puji nama Tuhan, kita bersyukur saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di hari Sabat ini, di mana kita semua juga orang percaya merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan, di mana maut tidak lagi berkuasa, kegelapan tidak berkuasa, tetapi kuasa Tuhanlah yang menang. Dan hari ini diingatkan kembali kepada kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Dan kalau saudara ada pegang firman Tuhan atau Alkitab di rumah saudara, mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah kita yang suka membaca merenungkan firman Allah, terlebih-lebih kita yang melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sekali lagi mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua di tahun 2020. Sekalipun mungkin situasi keadaan yang saat ini membuat kita tidak bisa bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kasih karunia Allah, anugerah Tuhan yang luar biasa tetap menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi ini Tuhan mau ingatkan kepada kita apa yang hendak harus kita lakukan dan apa yang harus kita rasakan dan alami sebagai umat Tuhan di hari kebangkitan atau hari kemenangan. Ketika saya merenungkan dari kemarin, apa maknanya, apa arti kebangkitan atau Paskah di tahun 2020 ini Tuhan, di tengah-tengah situasi keadaan seperti saat ini. Maka ketika saya membaca firman Tuhan dan merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka kebangkitan itu saudaraku adalah kemenangan, di mana maut sudah dikalahkan, kegelapan tidak lagi berkuasa. Setiap orang yang percaya beroleh kemenangan karena kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Ketika murid-murid dan wanita-wanita yang selama ini mengikuti Tuhan Yesus, yaitu Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan para murid-murid itu pagi-pagi benar di hari yang ketiga atau minggu pertama pada minggu itu, maka mereka pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi mayat Yesus. Seperti kebiasaan adat istiadat orang-orang Yahudi. Maka mereka tidak mau ketahuan. Maka pagi-pagi benar keadaan masih gelap, mereka pergi ke sana. Dan ketika mereka cepat-cepat tergesa-gesa berlari, dan ketika mereka dapati kubur Yesus, batu itu yang menutup kubur itu sudah terbuka. Dan ketika mereka masuk ke dalam dan mereka melihat bahwa hanya kain kafan yang ada, kain yang membungkus mayat Yesus yang ada, sedangkan mayat Yesus tidak lagi ada di sana. Murid-murid berpikir bahwa ada orang yang mencuri mayat Yesus. Tetapi kalau kita baca ayat sebelumnya, maka di sana dikatakan bahwa malaikat berbicara kepada Maria Magdalena, kepada wanita-wanita itu yang datang, yang mau mengurapi mayat Yesus. Maka malaikat itu berkata bahwa dia tidak ada lagi di sini karena dia sudah bangkit. Bukankah semasa hidupnya dia berkata kepadamu dia harus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit? Dan ketika kita baca lagi di dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18,
Maka di situ di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18, Tuhan Yesus menampakkan, menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena. Seorang wanita yang kerasukan roh jahat, diusir oleh Tuhan Yesus, dan mulai saat itu dia mengikut Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia pun selalu ada menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menderita dan dia menangis. Dan ketika Tuhan Yesus dikuburkan, dia terus menyaksikan bahkan sampai Tuhan Yesus bangkit. Maka Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, apa yang engkau cari?" Maka Maria Magdalena berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah tukang taman yang ada di situ, taman pemakaman. Maka dia berkata, "Tuhan, jika engkau yang mengambil mayat Tuhanku, kembalikanlah dia kepadaku." Maka sekali lagi Tuhan Yesus berkata, "Hai Maria Magdalena." Dan saat itu Maria dibukakan matanya dan dia melihat bahwa yang menyapa dia itu bukanlah tukang taman, tetapi yang menyapa dia itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Guru." Dalam bahasa Ibraninya, Rabuni. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri juga bukan hanya kepada murid-murid yang selama ini mengikut dia, tetapi ada lebih daripada 500 orang yang menyaksikan akan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa dia hidup. Sebab banyak pengajaran setelah Tuhan Yesus bangkit sampai saat ini yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Ada saksi mata yang lebih dari 1, 2, 3 orang, bahkan sampai 500 orang itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tetapi saat ini yang mau kita bahas bukan saksi kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi arti makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita di tahun 2020 ini apa? Maka saya dapat dari apa yang saya baca dan saya renungkan, saya alami dalam kehidupan saya, dan ini juga mau saya bagikan kepada kita semua, bahwa arti kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kemenangan. Dan kemenangan itu yang harus kita alami di tahun 2020 ini, sekalipun saudaraku banyak situasi keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan terjadi pada saat ini. Kemenangan-kemenangan yang dimiliki orang percaya itu tidak tergantung situasi atau keadaan. Bahkan ketika kita misalnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mengalami kebangkrutan, kekalahan, sakit, penyakit, dan penderitaan-penderitaan yang luar biasa, apakah orang Kristen itu dikatakan kalah? Tidak. Bahkan kalau kita lihat misalnya jemaat mula-mula ketika mereka disiksa, ketika mereka dianiaya, ketika mereka mengalami penindasan yang luar biasa, apakah mereka kalah? Tidak. Apakah ketika Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota itu, apakah Tuhan Yesus kalah? Tidak. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu tidak mengalami kekalahan, tetapi menurut dunia mungkin Tuhan Yesus kalah. Bahkan menurut iblis mungkin Tuhan Yesus pada saat itu kalah, karena dia sudah meremukkan tumit Tuhan Yesus. Seperti Kejadian pasal 3. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemenangan orang percaya itu tidak tergantung keadaan situasi, tetapi kemenangan orang percaya yang di dalam Kristus itu selalu ada. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Mau kita sakit, mau kita lemah, mau kita harus mengisolasi diri, mau kita harus tinggal di rumah, kita stay at home, mau kita menjaga jarak, tidak bisa lagi bersalaman, tidak bisa lagi berpelukan anak kita, tidak bisa lagi kita peluk, kita tidak bisa lagi mengunjungi orang tua kita. Jakarta ke Bandung biasanya kita bisa kunjungi orang tua kita, ini nggak bisa lagi. Mungkin selama ini kita bisa bekerja, pergi ke pajak, berdagang dan lain sebagainya, mendapatkan keuntungan. Saat ini kita harus ada di rumah. Mungkin saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan saat ini terbaring di rumah sakit, dan saudara-saudara kita banyak yang terkena terinfeksi atau terpapar virus COVID-19 atau corona. Apakah kita kalah dengan situasi keadaan seperti ini? Apakah kita kalah ketika kita mendapat tidak lagi seperti yang kita harapkan? Apakah kita kalah ketika kita tidak lagi mendapatkan keuntungan?
Apakah kita kalah ketika kita mengalami kekurangan, mengalami masalah yang luar biasa, bahkan bangsa, bahkan dunia saat ini mengalami hal yang sama? Maka Tuhan Yesus katakan di tahun 2020 ini mungkin masalah luar biasa terjadi bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita, bukan hanya ada dalam hidup kita, tetapi dunia mengalami hal yang sama. Apakah kita kalah? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk merayakan Paskah, hari kemenangan, di mana bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Paskah ini sebagai hari pembebasan mereka dari Mesir, bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka punya senjata, bukan karena mereka punya pemikiran yang luar biasa sehingga bisa mengalahkan bangsa Mesir, tetapi semua karena kasih karunia Allah, yaitu pemberian Allah. Mulai dari 10 tulah sampai ketika Allah membelah laut Teberau itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mengalami kemenangan, saya mengalami kemenangan bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena segala sesuatu yang kita miliki, dan bukan karena keadaan situasi ini sehingga kita tidak bisa mengalami kemenangan. Tetapi kemenangan saudara dan saya itu karena kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi saat ini kita bisa menang karena kita percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak lagi dikubur, tetapi saat ini dia sudah bangkit, memberikan kemenangan bagi saudara dan bagi saya. Tapi kemenangan yang bagaimana? Apakah kita hanya menang bersorak-sorai, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, kita memuji Tuhan sambil menangis, haleluya, Engkau baik Tuhan. Tetapi kehidupan kita nggak jadi berkat. Kehidupan kita nggak menjadi saksi. Kita nggak ada buah. Buah roh itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Perkataan kita, sikap kita, tindakan kita bukanlah seorang pemenang. Maka pemenang yang bagaimana yang Tuhan mau? Pemenang yang Tuhan mau adalah pemenang-pemenang seperti apa yang Allah inginkan, seperti apa yang Allah kehendaki. Ini yang Allah mau. Bukan kemenangan misalnya kita seperti bermain tinju sehingga kita punya kekuatan, dan ketika kita kalahkan orang yang kita hajar tadi, maka kita beroleh kemenangan dan kita dapatkan sabuk kemenangan. Tapi kemenangan yang Tuhan Yesus mau di sini adalah kemenangan di mana kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain. Embel-embel tidak menjamin saudara menang. Saya pendeta, saya evangelis, saya pengerja, pertua, diaken, tak apapun namanya, emeritus dan lain sebagainya, maka saudara pasti akan menjadi pemenang? Tidak. Sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, profesor teologi, apakah menjamin saudara pasti menang? Tidak. Walaupun kita percaya kebangkitan Tuhan Yesus, dia sudah mati, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, apakah kita pasti menang? Memang kemenangan itu sudah terbuka bagi orang yang percaya. Tetapi kemenangan yang bagaimana yang harus kita alami dalam kehidupan kita? Kemenangan yang harus kita alami dalam kehidupan kita adalah kemenangan seperti yang dialami oleh para murid. Mereka dirundung ketakutan. Tadi kita baca di ayat yang ke-19, mereka bersembunyi. Berkumpullah murid-murid itu di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Ada ketakutan yang luar biasa dalam diri mereka. Karena apa? Guru mereka yang luar biasa tadi, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa menceritakan orang buta, yang bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan, dan banyak lagi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun bersama dengan mereka. Itu sudah mati, itu sudah disalibkan dan dikuburkan. Mereka yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Guru yang mereka sanjung, yang mereka harapkan menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Roma pada saat itu. Itu mati, kalah menurut mereka. Sehingga mereka sembunyi, mereka takut, mereka cemas. Bukankah saat ini begitu banyak ketakutan-ketakutan kita? Kegentaran-kegentaran kita.
Kita disuruh di rumah, kita takut ada virus corona dan lain sebagainya di luar sana. Atau saudara yang dikasih oleh Tuhan yang saat ini terpapar virus corona, takut, apakah aku bisa sembuh? Atau kematian sebentar lagi akan menjemput aku. Ketakutan itu saat ini begitu banyak mencengkram manusia di dunia ini. Tetapi ketakutan itu juga lah yang membuat manusia ini saat ini datang kepada Tuhan. Tetapi ketakutan ini juga dialami oleh kita saat ini. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mau katakan, jangan takut karena engkau sudah menang. Mari kita lihat kembali kepada firman Tuhan. Ayat 20 atau ayat yang ke-19 bagian terakhir. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid-murid walaupun pintu sudah terkunci. Karena apa? Karena saat itu Tuhan Yesus tidak lagi terikat ruang dan waktu. Dia bukan hantu, saudara. Tetapi dia tidak lagi terikat kepada jasmani, kedagingan manusia, atau daging, bukan kedagingan, daging manusia. Karena dia tidak berdosa. Jadi dia sudah menjadi tubuh yang sempurna, sehingga dia tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga ketika Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu, dia tidak mengetuk pintu, tetapi dia masuk ke ruang itu dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang berlubang bekas ditombak itu. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kemenangan yang bagaimana yang dialami orang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka yang pertama, 2 kali Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi kemenangan yang pertama itu adalah damai sejahtera. Itu diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang percaya. Mari kita lihat. Tadinya mereka takut, mereka cemas, mereka gentar, mereka gemetar. Maka di ayat 20 bagian terakhir, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yang tadinya mereka takut, yang tadinya mereka gentar, akhirnya mereka bersuka cita karena mereka melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan itu apa? Kebangkitan itu memberikan damai sejahtera bagi mereka. Sebab Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagimu. Ayat 20 dikatakan lagi, dikatakan di sana, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bersuka cita. Dan di ayat 21 lagi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. 2 kali Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi saudara kita dikasih oleh Tuhan, kemenangan itu yang pertama adalah ketika kita sudah menerima damai sejahtera, maka situasi keadaan ini tidak lagi mengikat kita. Situasi keadaan tidak lagi seharusnya mempengaruhi orang percaya. Sakit, penyakit, kekalahan, bahkan apapun yang kita alami saat ini tidak lagi menguasai hidup kita, tetapi menguasai hidup kita adalah damai sejahtera. Kalau kita baca lagi dalam Injil Yohanes, maka Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera aku berikan bagimu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera itu sudah Allah berikan, dan kebangkitan, kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Damai sejahtera itu sudah tinggal diam bersama dengan kita. Apa arti damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan? Damai sejahtera artinya bahwa hidup kekal yang Tuhan Yesus berikan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tidak dibatasi lagi oleh keadaan apapun itu. Keselamatan itu menjadi milik orang percaya. Sehingga kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus nanti di sorga itu pasti menjadi milik kita. Walaupun kita sakit, walaupun kita lemah, walaupun kita saat ini tidak mengalami situasi yang seperti kita harapkan, ekonomi kita mungkin menurun, keuangan kita mungkin semakin menipis, tetapi damai sejahtera Allah bersama dengan saudara. Damai sejahtera Allah bersama dengan saya. Jadi saudara ini dikasih oleh Tuhan, apakah kita tidak lagi boleh takut? Kita pasti
akan mengalami ketakutan. Tetapi ketakutan itu jangan sampai menguasai saudara dan saya. Ketakutan itu jangan sampai membuat kita tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera di sorga itu gambarannya di bumi. Ketika saudara kalah, maka saudara akan berkata, puji Tuhan. Ketika saudara sakit, maka saudara bersyukur kepada Tuhan. Karena sakit itu membuat saudara harus berdiam diri di hadapan Tuhan untuk merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita harus berdiam di rumah, kita stay at home. Kalau mungkin kita mengalami PHK dan lain sebagainya, kita bersuka cita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengalami kebangkitan Kristus dalam hidupnya, maka dia mengalami damai sejahtera itu, di mana keadaan situasi tidak lagi mempengaruhi damai sejahtera kita, saudara. Jadi tunjukkan kepada dunia bahwa damai sejahtera yang ada dalam diri saudara, shalom, itu selalu ada. Jangan lagi bersungut-sungut, saudara. Jangan lagi marah-marah. Jangan lagi cari kambing hitam, persalahkan siapapun. Tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan atas situasi keadaan saat ini. Itu arti kebangkitan Tuhan Yesus pada tahun 2020 ini. Dia mengingatkan kembali kepada saudara dan saya bahwa damai sejahtera aku berikan bagimu, aku tinggalkan bagimu. Jadi apapun situasi keadaan saat ini, saudaraku, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus dan sudah diberikan kepada kita. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya apa? Ada damai, ada sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi masalah, persoalan. Walaupun kita saat ini menghadapi masalah dan persoalan, tapi damai sejahtera itu tidak akan hilang. Dan nanti sempurna di sorga ketika Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kemenangan seperti apa yang Tuhan mau yang kita alami? Mari kita lihat ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang kedua, bahwa kita dijadikan Tuhan Yesus utusan. Dia katakan bahwa dia diutus Bapa dari surga ke bumi untuk menyelamatkan manusia, untuk mengerjakan tugas Bapa yang dia emban, mulai dari lahir di kota Bethlehem sampai mati di Bukit Tengkorak. Itu adalah tugas penyelamatan yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, maka sekarang aku mengutus kamu. Saudara harus bangga dan saya harus bangga. Kenapa? Karena kita ini adalah utusan Tuhan Yesus. Utusan Raja di atas segala raja. Utusan Allah semesta alam yang mengendalikan bumi ini. Tetapi bukan hanya bangga menjadi utusan, tetapi kehidupan kita sudahkah gambaran utusan Allah seperti Kristus yang datang ke bumi? Apakah saudara dan saya sudah menjadi utusan Allah? Perkataan kita, sikap kita. Sudahkah kita menjadi utusan Allah? Di tengah-tengah pekerjaan kita selama ini, di tengah-tengah pelayanan kita selama ini, atau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kalau kita yang menjadi utusan Allah, maka kita adalah gambaran Kristus. Ada kasih, ada pengampunan, ada pelayanan seperti apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Jangan kita bertahan pada egois kita, jangan kita bertahan pada keinginan kita. Jangan kita bertahan hanya kepada apa yang kita mau, sedangkan kehendak Allah kita abaikan dalam hidup kita. Banyak orang yang tersakiti lewat hidup kita. Harusnya banyak orang yang diberkati. Itu utusan Allah. Banyak orang yang percaya datang kepada Kristus dan mengalami kasih Kristus melalui hidup saudara dan saya. Jadi kenapa saat ini kita disuruh berdiam di rumah? Saya yakin percaya ini bukan satu kebetulan, saudara.
Tetapi Tuhan mau supaya kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita menjadi utusan bagi Allah di tengah-tengah dunia ini? Tuhan Yesus berkata, sama seperti aku diutus oleh Bapa di sorga, maka sekarang ini juga aku mengutus engkau untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Allah mau. Jadi kenapa kita saat ini mengalami begitu banyak persoalan dan kita tidak bisa mengalami sukacita dan kemenangan dalam hidup kita? Karena selama ini yang menjadi saksi hidup kita itu adalah bukan Kristus, tetapi diri kita. Mungkin kita pakai embel-embel pelayanan, mungkin kita pakai kata kasih, tetapi seringkali kehidupan kita menjadi batu sandungan. Bukankah akhir-akhir ini kita bisa melihat begitu banyak anak-anak Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam kegelapan? Ada hamba Tuhan yang melakukan pelecehan seksual. Ada hamba Tuhan yang melakukan pembohongan besar. Ada hamba Tuhan yang makan uang. Ada hamba Tuhan yang hanya mau mendapatkan berkat-berkat saja, tanpa mau memberikan hidupnya untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Begitu banyak sekarang anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melenceng dan melakukan penistaan terhadap firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita memang butuh uang, kita masih tinggal di dunia. Tetapi jangan sampai dunia itu mengotori kesaksian hidup kita. Jangan sampai uang itu mengotori hidup kita. Saya beberapa kali dipercayakan untuk mengelola uang tanpa sepengetahuan majelis, tanpa sepengetahuan orang lain sebenarnya. Tetapi saya langsung kembalikan itu ke majelis. Tahun yang lalu kami dipercayakan untuk bisa memberi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah minggu. Orang lain sebenarnya nggak tahu. Tetapi saya selalu bersama dengan istri saya, Nora, di rumah, bahwa apa yang dipercayakan Tuhan itu adalah sesuatu yang mulia, yang harus kita teruskan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kami umumkan itu di depan jemaat, bahwa ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati anak-anak sekolah minggu. Dan kemarin juga dengan situasi keadaan seperti ini, ada lagi hamba Tuhan atau anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Mereka kirimkan 12 juta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja itu saya pakaikan, kami pakaikan sekeluarga. Karena itu dipercayakan penuh dan mereka tidak mau nama mereka disebut. Tapi langsung kami telepon bendahara pembangunan gereja, minta nomor rekening bendahara, supaya itu dikirimkan ke rekening bendahara. Itu harus dipergunakan untuk apa? Pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja ini, untuk pembangunan gereja. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal sebenarnya yang bisa menggoda orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kehidupannya tidak lagi menjadi saksi. Saya mendengar ada hamba Tuhan, ketua komsel, selingkuh, tapi tetap juga masih bisa melayani Tuhan. Jelas-jelas sudah selingkuh, tapi tetap saja melayani Tuhan. Tidak ada ayatnya dalam firman Tuhan yang membenarkan orang selingkuh melayani Tuhan. Itu sama dengan penistaan terhadap firman Allah. Jadi itu gambaran dunia sekarang, saudaraku, di mana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi mengalami kemenangan, sehingga ketakutan, kegentaran saat ini Tuhan izinkan terjadi di bumi. Maka yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dan menjadi utusan Kristus, di mana dia menjaga hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya, maka saat itu juga kemenangan akan menjadi milik orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang diutus Allah tidak akan pernah kekurangan. Orang yang diutus Allah tidak akan pernah kalah. Tuhan berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Walaupun mungkin saat ini sangat terbatas ekonomi kita, menipis keuangan kita, tapi pasti ada jalan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita mau menjadi utusan Allah, menceritakan, menyaksikan kuasa Tuhan Yesus yang bangkit bagi saudara dan saya,
maka kemenangan-kemenangan itu akan menjadi milik saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama ini saudara dan saya jadi saksi siapa? Saksi gereja kah? Saksi orang kah? Saksi untuk diri saya kah? Untuk mendapatkan kebesaran, kemuliaan bagi diri saya? Saat ini begitu banyak kita lihat di sosial media, sosmed. Anak-anak Tuhan berperang tentang firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan berperang tentang khotbah Tuhan. Saya tidak mau mengatakan siapa benar, siapa yang salah. Dan saya tidak mau menjadi penghakim. Tapi dengan apa yang kita lakukan saat ini, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di sosial media, sudahkah kita menjadi utusan Allah? Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan menceritakan bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa? Dan Allah mau manusia yang berdosa saat ini kembali untuk datang kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Jangan pegang apa kata pendeta. Jangan pegang apa kata hamba Tuhan. Pendeta hamba Tuhan bisa salah, saudara. Bukan kita banyak lihat sekarang hamba Tuhan banyak yang jatuh ke dalam dosa. Saya pun tidak bisa menjamin diri saya 100% benar. Pegang kata saya, tidak. Tetapi saya akan berjuang dan berusaha untuk merenungkan firman Allah dan membagikannya bagi saya dulu. Ketika saya merasakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan itu Tuhan ingatkan, maka saya pun rindu untuk membagikannya dan mengingatkannya kepada saudara dan kepada diri saya dulu, keluarga saya, anak-anak saya, jemaat Tuhan yang ada di Kiki Medan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah saksi, jadilah utusan Kristus dimanapun kita berada. Bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya dalam pelayanan-pelayanan rohani, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun. Jadi saksi Kristus yang menceritakan, yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri saudara dan ada dalam diri saya. Jadi kalau kita membohongi diri kita sendiri dan kita menistakan firman Allah dengan bangganya, dengan tetap hidup di dalam dosa dan orang lain tahu apa yang kita lakukan, maka saudaraku, kehancuran yang akan datang, malapetaka yang akan datang. Dan itu firman Allah. Kita lihat Sodom dan Gomora. Kita lihat seperti kejahatan yang terjadi pada zaman Nuh. Kita lihat misalnya ketika Yunus diutus ke Niniwe. Ketika manusia tidak lagi malu, ketika manusia bangga melakukan dosanya, maka saudaraku yang terjadi adalah kehancuran, malapetaka, kutuk melanda. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun mungkin kutuk itu saat ini melanda bumi, tetapi orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus akan mengalami kemenangan. Maka jadilah utusan Kristus, jadilah saksi Kristus. Kita menang kalau kita jadi utusan Kristus. Kita menang kalau kita jadi saksi Kristus. Kita menang kalau lewat kehidupan kita sudah menceritakan perkataan, perbuatan kita, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus ada di sana, di pajak, di pasar, di warung, di toko, di mall, dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Jadilah kita menjadi orang utusan Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kemenangan yang bagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka di Yohanes pasal 20 ayat yang ke 22, dan sesudah berkata demikian, sesudah Tuhan katakan damai sejahtera bagimu, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kemenangan yang ketiga yang Tuhan Yesus berikan kepada orang yang percaya kepadanya, yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, yaitu kemenangan Roh Kudus, Roh Allah itu diberikan kepada orang yang percaya akan kebangkitannya. Dan orang yang percaya akan kebangkitannya menerima Roh Kudus, yang mengimani Yesus adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita.
dan percaya akan kebangkitan Kristus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu sudah diberikan Allah ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan di sana, di ayat yang ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya, ketika kita menerima Roh Kudus itu, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mau tinggal diam dalam dosa. Setiap orang yang menerima Roh Kudus itu, walaupun dia terkadang jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan menikmati dosa itu, tetapi dia akan bangkit dari dosa itu. Itu kalau kita sudah menerima Roh Kudus. Tidak ada ketenangan hidup dalam dosa. Tidak ada ketenangan hidup dalam akar pahit dendam. Tidak ada ketenangan hidup dalam ketidakbenaran. Sehingga dia mengalami kemenangan senantiasa. Sehingga ketika dia berkata dosamu sudah diampuni, karena dia melayani orang yang berdosa. Karena kita pun sudah minta ampun kepada Allah, maka dosa orang itu diampuni. Tetapi ketika orang itu tidak mau mengakui dosanya, dan dia tetap hidup dalam kegelapan, dan ketika kita berkata bahwa dosamu tidak akan diampuni Allah, maka dosanya tidak akan diampuni. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Karena kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kita tidak mau lagi hidup di dalam kegelapan. Apakah orang yang sudah percaya kepada Tuhan pasti bebas dari dosa? Tidak, saudaraku. Enggak ada jaminan saudara yang sudah terima Yesus 100% tidak akan lagi berdosa. Tetapi firman Allah jelas katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Ketika kita mendengar dan menerima Injil kebenaran itu bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka Roh Kudus itu dimateraikan dalam hati kita, dan itu menjadi bagian kita. Itu bekal kita selama ada di bumi, dan sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka bekal kita adalah Roh Allah, Roh Kudus di dalam hati kita yang sudah dimateraikan. Jadi kalau orang yang sudah tinggal di dalam Dia dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah tenang dan kita tidak akan pernah mau tinggal di dalam dosa. Sehingga kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Jadi kenapa kita kalah? Kenapa kita sedih? Kenapa kita bersungut-sungut? Karena dunia masih menguasai kita, saudara. Kenapa kekalahan terjadi dalam hidup kita? Karena dosa sedang menggerogoti hidup kita. Jadi kalau saat ini, di tengah-tengah situasi keadaan yang dialami oleh bangsa kita, bahkan dunia, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri, kita sujud kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita, atas segala pelanggaran kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, virus corona ini, saya diingatkan Tuhan belajar kepada Ayub. Ayub itu adalah orang yang setia. Walaupun menderitanya luar biasa, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya penderitaan itu berlalu dan dia mendapatkan berkat yang luar biasa, berlipat kali ganda karena kesetiaannya kepada Tuhan. Saya diingatkan Ayub apa? Dia selalu berdoa untuk keluarganya. Saya belajar di situasi mulai dari bulan 3 kemarin, bulan Maret sampai bulan April ini. Saya berdoa untuk istri saya berdoa untuk anak-anak saya sebut nama mereka. Saya berdoa untuk orang tua saya berdoa untuk saudara-saudara saya, berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, saya sebut nama mereka. Dan saya minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa mungkin yang kami lakukan, yang kami perbuat pada hari ini. Ampuni Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, maka dia tidak akan pernah tenang hidup di dalam dosa. Dia akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan membenarkan saudara dan saya. Sebab firman Tuhan katakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia menyucikan kita dari segala dosa dan dari segala kejahatan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemenangan yang dimiliki oleh orang percaya itu adalah kemenangan di mana kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan Allah, karena Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam hati kita, yang dihembuskan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang mengembuskannya, saudaraku. Jadi jangan pula, saya pernah ikut satu ibadah dan saya maju ke depan altar Paul dan saya dihembuskan Roh Kudus oleh seorang hamba Tuhan. Dan saat itu saya mundur dan dia marah, saudara. Kenapa? Karena yang mengembuskan Roh Kudus itu bukan hamba Tuhan, tetapi Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu dihembuskan kepada saudara dan saya, dicurahkan kepada saudara dan saya karena percaya akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa saudara dan saya, dan percaya bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, maka Roh Kudus itu dimateraikan dalam hati kita. Saya pernah, waktu saya mau tamat dari Tiranus tahun 2003, saya dihadapkan pertanyaan seperti ini, saudara. 17 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, katanya, dia pergi ke tempat perzinahan, dan di tempat perzinahan itu dia melakukan dosa, dia berzina. Buatlah dia katakan pergi ke tempat prostitusi. Pada saat dia berzina itu, maka dia mati. Apakah dia masuk sorga atau masuk neraka? Itu saya dihadapkan pertanyaan itu di meja hijau. Dan saya bilang kepada dosen saya yang bertanya seperti itu, Pak, saya katakan, apakah Bapak yakin bahwa dia adalah orang yang percaya, yang sudah lahir baru, yang beriman bahwa Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, dan dia hidup di dalam Kristus, Kristus hidup dalam dia? Ya, dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengaku bahwa Juru Selamatnya itu Kristus, kata dosen saya. Pak, memang benar. Ketika engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Ketika engkau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau dibenarkan. Ketika engkau percaya dalam hatimu bahwa Dia telah dibangkitkan, maka engkau diselamatkan. Benarkah pengakuan dan hati itu harus sejalan? Jadi ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, maka sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu akan menerangi hidup kita, dan Roh Kudus itu akan membuat kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Allah. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka Roh Kudus itu akan berkata, engkau berdosa. Kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kekudusan Allah, kembali kepada kebenaran Allah saat itu juga. Maka saya katakan, benarkah ada Roh Kudus dalam hatinya? Banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang akan tumpang tangan, orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, dia seringkali menolaknya. Karena dia tidak menjadi utusan Kristus. Karena dia tidak menjadi saksi Kristus. Karena dia tidak mengimani dan meyakini bahwa sungguh ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Sehingga bebas saja melakukan dosa. Sehingga bebas saja melakukan kejahatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemenangan yang ketiga adalah kemenangan di mana kita mengimani ada Tuhan Yesus beserta bersama dengan kita, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Dan jelas Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 17, tinggallah di dalam aku, sama seperti ranting-ranting. Ketika dia melekat kepada pokok itu, maka dia akan berbuah. Tetapi ranting yang tidak melekat pada pokok itu, maka dia tidak akan berbuah. Dan dia akan kering dan akhirnya dia dibakar. Jadi jangan saudara berpikir, aku percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat, lalu bebas berbuat dosa dan menikmati dosa itu. Maka kita akan tidak mengalami kemenangan, bahkan sorga pun, saudara. Karena apa? Kita akan menyangkal Dia. Tetapi orang yang menang akan hidup di dalam Kristus. Orang yang menang akan menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan yang Tuhan Yesus berikan pada hari ini bagi kita semua orang yang percaya. Ada 3 hal tadi yang kita dapat dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke
19 sampai ayat yang ke-23. Yang pertama, kemenangan yang pertama yang Tuhan Yesus berikan tadi, Tuhan Yesus katakan 2 kali, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan dan menakutkan bagi murid-murid pada saat itu, mereka mengunci rumah mereka dan mereka berdiam di dalam. Dan Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bangkit, menunjukkan diri kepada mereka, dan Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagimu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus ingatkan kepada saudara dan saya bahwa damai sejahtera itu sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Kebangkitannya memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa saudaraku? Kehidupan kekal, damai Allah, damai sorgawi. Itu sudah ada mulai saat ini, mulai kita percaya sampai sekarang dan sampai nanti di sorga. Tuhan Yesus sempurnakan dan kita mendapatkan kesempurnaan bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu damai sejahtera Allah. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Sukacita Allah, damai sejahtera Allah tidak dipengaruhi keadaan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika masuk ke ruangan itu, dia tidak mengetuk pintu lagi, tetapi dia masuk. Dia bukan hantu, dia bukan roh halus, tetapi dia adalah tubuh yang sempurna, yang sudah sempurna, sehingga dia tidak lagi diikat oleh ruang dan waktu. Sama seperti damai sejahtera Allah yang diberikan kepada saudara dan saya, tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang kedua saudaraku, kemenangan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kemenangan yang kedua adalah Tuhan Yesus katakan kita menjadi utusan Allah. Jadilah utusan Allah dimanapun kita berada. Jadilah pemberita-pemberita Kristus dimanapun kita berada. Saksikanlah kemurahan Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengaruniakan rohnya, yaitu Roh Kudus, bagi kita yang percaya kepadanya. Dia menghembuskan rohnya kepada kita, dan